Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu mempertajam doa Al-Fatihah pada kata Siratal ladzina an'amta. Berilah hidayah jalan yang lurus sebagaimana orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihina. Nabi, orang yang jujur, syuhada dan orang soleh. Di antaranya adalah karya doanya para nabi. Yang doanya para nabi, ruhnya berdialog dengan Allah. Kalau doanya itu cocok, temanya itu sesuai dengan hati kita, senang apa senang? Senang apa senang? Ya. Lanjut. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qalat qulu misra insyaallahu aminin. Maka tatkala mereka masuk ke tempatnya Nabi Yusuf, Yusuf mendekat dan memeluk kepadanya. Siapa itu? Abawaihi, memeluk kedua orang tua. Dan Yusuf berkata, udkhulu Misrah, masuklah ke negeri Mesir ini dengan aman, insya Allah. Wa rafa'a abawaihi alal arsy wa kharru lahu sujada. Kemudian Nabi Yusuf menaikkan, mendudukkan kedua orang tuanya duduk di atas singgasana. Wa kharru, dan saudara-saudaranya itu tersungkur, tunduk, lahu sujada, sujud kepada Nabi Adam. Ketika melihat kejadian seperti ini, waqala, Nabi Yusuf berkata, semoga Nabi Yusuf menyaksikan kita anak cucunya lagi mengkaji ceritanya. Nabi Yusuf berkata, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahku, ini takwil mimpiku sebelumnya. Qad ja'alaha rabbi haqqo. Sungguh Allah telah menjadikan sesuatu benar atau nyata. Benar atau nyata. Begini, di dalam ayat lain diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu mimpi matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud kepadanya. Ternyata matahari satu itu simbol ayahnya sujud. Bulan simbol ibunya sujud. 11 simbol saudaranya sujud. Ayah, nah, nyatakan mimpi saya, paham maksudnya? Paham kan? Nyatakan. Jadi mimpi, isyara itu rawan dengan simbol. Rawan dengan simbol. Yang tadinya matahari ternyata simbol ayah. Yang tadinya itu bulan simbol ibu. Nah ini perlu ilmu. Semoga kita ketularan Nabi Yusuf. Dan kita sudah berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimnal hikmah wa ta'wilal kitab. Dengan enggak boleh pesimis.
Dengan mengkaji ini semoga kita kena bias, ya, kena bias. Lanjut, wa qad ahsana bi, sungguh benar-benar dia telah berbuat baik kepadaku. Ya Allah, wahai ayahku, Allah itu baik. Satu, id akhrajani minasijni. Pertama, aku dikeluarkan dari penjara. Dua, waja'a bikum minal badwi, dan kalian didatangkan dari daerah yang jauh, di sini disebutkan Palestina. Ini berarti rahasia membaca takdir Allah. Dari ujian yang panjang itu, ya, diuji 3. Ya, 1, dimasukkan sumur. 2, apa? 2, difitnah berbuat asusila. Kemudian 3, dipenjara. Ini kalau tidak dihadapi dengan sabar, kira-kira suuzon enggak kepada Allah? Suuzon. Tapi ketika dihadapi dengan sabar, akhirnya mampu membaca di balik rahasia takdir. Allah itu baik. 1, aku dikeluarkan dari penjara. Yang kedua, dengan dengan takdir Allah yang luar biasa, tiba-tiba kalian didatangkan. Ya, didatangkan dari dusun atau daerah yang jauh. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah setan itu menghasut, merusak hubungan antaraku dan antara saudaraku. Nah, ini nyambung Bu Anis. Saudara itu kalau sudah ada warisan, biasanya setan masuk di situ. Ya. Nabi Yusuf dengan saudaranya kecemburuan. Nabi Adam, Qabil dan Habil wanita. Ada nanti dirusak oleh jabatan, rebutan jabatan. Ngerti maksudnya ya? Ngerti ya? Jadi hati-hati, persaudaraan kandung terkadang itu renggang dan sampai bunuh-membunuh karena warisan, karena wanita, karena jabatan. Kalau Nabi Yusuf itu karena kecemburuan, Nabi Yakub dianggap lebih cinta kepada Nabi Yusuf. Ya. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku melembutkan kepada yang dikehendaki. Semoga termasuk kita, suami, istri, dan anak cucu kita, jamaah, santri, murid-murid kita, termasuk yang inna Rabbi latiful lima yasha. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, lembutkan ya Allah hati kami ya Allah. Innahu huwal alimul hakim, sungguh dia Allah maha tahu dan maha bijaksana. Sekarang klimaknya, doanya Nabi Yusuf, kita baca bersama-sama. Mohon izin ya Allah. Sama-sama. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alqiqni bis salihin. Ikhlas sekali lagi.
Ya Allah, kami mau napak tilas para nabi, khususnya Nabi Yusuf, ya Allah. Lagi. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Pahamkan ya Allah. Rabbi wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki, sungguh benar-benar Engkau ya Allah telah memberiku bagian dari kerajaan, kekuasaan, kehormatan. Betul? Setelah dipenjara menjadi raja. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, Engkau telah mengajarkan aku mampu mentakwili mimpi-mimpi. Di sini ada garis miring, berbagai peristiwa-peristiwa, Bu Tuti. Sebentar, kita ini ada bisa sedikit, sedikit aja Bu Ani, sedikit. Kita ini minta kepada Allah bisa membaca rahasia takdir-takdir yang terjadi. Supaya enggak sampai suuzon kepada Allah. Pengen cerdas, apa pengen lemot? Kalau pengen cerdas, dekati orang cerdas. Sekarang kita mendekat para nabi. Ya, mendekat para nabi biar ketularan. Ketularan satu punya kerajaan, maksudnya kedudukan, yang kedudukan itu kita gunakan di jalan Allah. Yang kedua, punya keahlian mampu membaca rahasia takdir atau mimpi kemudian menjadi nyata. Bu Anis mimpi apa? Dikejar ulo. Silakan takwilkan. Lagi-lagi bimai yasha, kepada yang dikehendaki. Malam hari ini kita mendaftarkan diri dengan berdoa. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mimpi bolak-balik tersesat. Karena mimpinya kotor. Kalau mimpinya bersih ya. Dan bagian dari wahyu Rasulullah adalah juga lewat ru'ya shadiqah. Dan diantaranya para wali dan kekasih, petunjuk-petunjuk juga terkadang lewat mimpi yang nyata. Apa kata Nabi Yusuf? Wahai ayah, nyatakan takwil saya, sekarang terbukti kan? Itu nunggu berapa tahun itu? Sekian tahun. Ya Allah. Saya bilang kepada Abadri sama Ufi Evi, panjenengan sukses itu bukan karena pinter, tapi tancapan doa nenek moyang yang begitu dalam, ikhlas, tirakat, sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Kita bukan lahir dari batu seperti ontanya Nabi Soleh. Paham maksudnya? Paham ya? Tiru Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Gini-gini itu ya berkat orang tua. Gini-gini ini juga berkat doa saudara. Gini-gini juga berkah dari doa guru-guru. Jangan sombong. Betul. Makanya tadi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf?
Orang tuanya keduanya dudukkan di singgah sana. Saya kok jadi Pak Ghafur, ingat sungkeman ya. Sungkeman kemanten didudukkan di dua singgah sana. Kemudian kakinya di apa? Didik ngawur sama. Didik ya. Dalam rangka untuk ridallah biridal walidain. Itu simbol enggak? Simbol. Pecah telur simbol. Apa artinya? Aku durung ngerti. Takwile apa pecah telur itu? Itu simbol semua kan? Yang perlu dibaca. Ada makna yang tersirat. Ada makna yang tersirat. Berarti Nabi Yusuf itu juga birrul walidain. Mas Rin paham itu. Nabi Isa di surat Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni, juga birrul walidain. Para nabi itu birrul walidain. Rasulullah di dalam dibaan ya karimal walidaini, sangat memuliakan orang tua. Nah, ngaji kayak gini ini beliaunya juga menyaksikan. Karena kita transfer dengan doa-doa. Walaupun jenengan tidak terartikulasi membaca doa, tersirat doa. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Perhatikan, bagi kita punya masalah A sampai Z, Bu Anis, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau penolong bisa, engkau pelindungku dalam hal urusan dunia akhirat. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tenang, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Lanjut, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dengan berserah diri. Wa alhiqni bisolihin, pertemukanlah kami dengan orang soleh. Kemarin saya kirim ke Putih, saya kirim kepada Maksudin. Tiba-tiba saya buka YouTube, ini loh. Imam mati dalam keadaan sujud. Nyambung enggak kira-kira? Semoga kita nanti diwafatkan dalam keadaan sholat dan sujud. Sujud itu musliman. Nyambung kepada doanya Nabi Ibrahim bab haji. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Perhatikan, wa alhiqni bisolihin, pertemukanlah aku dengan orang soleh. Rasul dan Nabi itu kan sudah tidak diragukan solehnya. Masih tawadu, rendah hati, kepingin ketemu orang soleh. Sedangkan kita, namanya soleh aja belum tentu. Iya kan, kita ini kan belum jelas soleh dan solihanya. Ngono kok males berdoa, tidak ingin ketemu orang soleh. Setelah saya mengamalkan doanya para nabi, ini kan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Doanya Nabi Sulaiman tadi kan juga gitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Doanya Rasulullah, Allahumma ufirli wa alhiqni birrafiqil a'la. Rasulullah, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Sulaiman, sudah Rasul, masih ingin dipertemukan dengan orang soleh. Beliaunya tidak menganggap bahwa saya ini sudah soleh, ingin ketemu. Dan saya dipahamkan Allah bahwa
ingin ketemu orang soleh itu jangan melihat yang di atas saja. Ternyata di bawah ini juga ada orang soleh. Paham istilah saya di bawah ini orang soleh? Jenengan ketika membaca doa ini kan membayangkan diketemukan ulama kiai besar. Padahal ada kiai kecil juga. Maksud saya itu ada jamaah yang solehnya itu tersembunyi. Tapi energinya terdeteksi. Lihat, ternyata ketemu orang soleh, itu pembicaraannya Quran dan hadis majlub. Dan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Betul enggak? Jenengan pernah enggak dalam kehidupan diketemukan dengan orang api yang secara casing biasa. Tapi ternyata, ya Allah, tiba awakmu nyamar ya. Iya rek, tak samarno. Ireng masalahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.